Selamat malam, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Mana ada sukacita malam ini? Amin atau kosong benar? Bukan ya? Tentu amin. Jadi sukacita kita tidak tergantung kepada pemilu. Amin. Amin. Ya, jadi mau menang, mau kalah, tetap ada sukacita. Dan memang hari ini adalah hari yang spesial. Kebaktian kita juga agak spesial pada malam hari ini. Tentu tadi pagi, dari pagi kita sudah diberikan berkat hujan. Kemudian ada pemilu. Tetapi yang lebih spesial adalah hari ini kita memperingati 31 tahun Panti Karena Kasih. Dan luar biasanya, Panti itu ulang tahunnya 14 Februari. 14 Februari kalau banyak anak muda itu mereka bilang hari Valentine. Hari Valentine, hari cinta kasih katanya. Jadi temanya semua sama nih. Cinta kasih, karena kasih. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita. Kita tidak akan lihat di Ayub hari ini, karena Ayub temanya kesengsaraan, saudara. Ya. Tidak akan belajar dari Ayub malam ini. Ya. Kita akan belajar di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Dan 2 Korintus 5, kita akan lihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, ini tidak terlalu panjang, hanya 4 ayat saja. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, kita mulai, 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami membuka firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan kami meminta Engkau yang akan menerangkan dan kemudian mengaplikasikan firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami berserah dan mengucap syukur padamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, jadi karena tema kita adalah karena kasih, maka kita melihat bahwa perikop yang kita baca ini sangat-sangat cocok. Mengapa? Karena di dalam perikop ini Paulus menyatakan apa motivasi dia, apa yang menjadi pendorong bagi dia, apa yang menjadi dasar bagi semua apa yang dia lakukan. Mengapa dia menjadi seorang rasul, mengapa dia menjadi seorang pemberita Injil, mengapa dia bahkan melakukan segala sesuatu, apa yang menjadi penyebabnya. Dan penyebabnya dia sebutkan di ayat yang ke-14. Coba kita perhatikan dulu di sini. Dan ini adalah hal pertama yang kita bahas. Jadi ada 4 ayat yang tadi kita baca. Kita akan lihat ayat yang pertama dulu. Ayat pertama Paulus menyatakan motivasi dia. Sebab katanya kasih Kristus. Kata sebab bisa juga diterjemahkan karena.
Jadi dua kata pertama di situ adalah karena kasih, atau sebab kasih di sini. Ya. Sebab kasih, karena kasih. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara, kasih Kristus menguasai Paulus. Kata menguasai di sini bisa juga diterjemahkan mengurung atau bahkan memaksa. Kasih Kristus menguasai kami, mengendalikan kami, mengurung kami, memaksa kami untuk melakukan hal-hal tertentu. Tentu bukan paksaan yang berat, namun paksaan karena kasih. Suatu keharusan karena kasih. Saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang luar biasa. Bagaimana kasih ini kok bisa begitu memotivasi Paulus? Maka kita harus pahami dulu bahwa ini bukan kasih sembarang kasih. Ya, ketika kita bicara mengenai karena kasih, itu bisa macam-macam. Tadi saya bilang sebagian anak muda memperingati hari Valentine. Dan hari Valentine ada yang beli coklat. Saya nggak tahu ada yang beli coklat nggak dengan hari ini. Ada lagi yang beli bunga dan sebagainya. Lalu bilang, kenapa kamu melakukan itu? Karena kasih. Kasih yang mana dulu maksudnya? Kasih kepada siapa? Jadi ada karena kasih. Tetapi apa yang dimaksud dengan karena kasih dan kasih seperti apa yang dimaksud? Nah, ini dijawab juga oleh Paulus di sini. Karena dua kata pertama adalah sebab kasih atau karena kasih, tapi kata yang ketiga menjadi kata yang paling penting di sini. Yaitu apa? Sebab kasih Kristus. Sebab kasih Kristus. Nah, ini yang membedakan. Paulus bukan dimotivasi oleh pikiran-pikiran tentang Valentine, sehingga tugas dia di dunia ini bukanlah membeli coklat untuk semua orang, tetapi dia membawakan kabar baik. Dan apa yang memotivasi dia? Sebab kasih Kristus. Apa yang dimaksud dengan kasih Kristus, saudara kasih Tuhan? Minimal ada dua hal yang dimaksud dengan kasih Kristus. Yang pertama adalah bahwa Kristus begitu mengasihi kita. Sebab kasih Kristus. Motivasi Paulus dan seharusnya motivasi kita sebagai orang percaya adalah karena Kristus begitu mengasihi kita. Ya. Kristus mengasihi kita. Bagaimana cara dia mengasihi kita? Coba kita lihat di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-14 tadi. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus begitu mengasihi manusia, sehingga dia mati bagi manusia. Jadi ini adalah kasih yang begitu mendalam, sehingga rela untuk memberikan yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri. Yesus Kristus sendiri pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena hal yang paling berharga yang seseorang miliki adalah dirinya sendiri, nyawanya. Itu lebih besar daripada semua harta yang bisa dimiliki. Sehingga ketika ada seorang yang kaya, luar biasa kaya, dan akan semakin kaya dalam cerita Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menyebutnya orang kaya yang bodoh. Dan orang kaya ini bukan hanya sekedar kaya, tapi akan terus bertambah kaya. Karena dia berkata, jiwaku, bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Karena hartaku semakin bertambah, lumbung-lumbungku tidak cukup. Itu seperti orang bilang, uang saya terlalu banyak, nggak muat di satu bank, begitu. Hebat sekali, saudara. Lalu dia bilang, oh aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan membangun lumbung-lumbung yang baru, aku akan taruh lagi di situ, dan tenanglah hai jiwaku, karena sudah tersedia bagimu makanan untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Dan apa yang akan kamu berikan sebagai gantinya? Tidak ada yang lebih mahal daripada diri kita, nyawa kita, jiwa kita. Dan ketika kita berani untuk menyerahkan nyawa kita, itu adalah hal yang terbesar, itu adalah kasih yang terbesar, kasih yang paling mendalam. Dan Yesus Kristus tahu bahwa kita memerlukan itu, manusia memerlukan itu. Manusia akan masuk ke dalam kebinasaan karena dia sudah memberontak kepada penciptanya. Dia telah berdosa, dia telah melawan Tuhan, sehingga dia harus binasa. Dan satu-satunya
yang bisa membuat suatu perdamaian antara Tuhan Bapa dengan manusia yang berdosa ini adalah dirinya, Sang Putra Allah, untuk menjadi jalan pendamaian dengan cara dia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya sebagai pembayaran atas dosa manusia, sebagai tebusan bahwa manusia yang berdosa ini harus dihukum, namun hukuman itu dia ambil pada dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang begitu mendalam. Tapi bukan hanya kasih ini mendalam sekali, kasih ini juga melebar, meluas seluas-luasnya. Sehingga dikatakan, Yesus Kristus bukan hanya mati, tapi mati untuk semua manusia. Ada penekanan pada semua manusia di sini. Jadi kasih Kristus begitu dalam dan begitu luas. Dia tidak hanya mati untuk sebagian orang, atau orang-orang tertentu. Kontra Calvinisme yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya mati untuk orang tertentu saja. Tidak. Alkitab berkata di sini, ia telah mati untuk semua orang. Orang yang jahat sekalipun. Orang yang sangat membenci dia. Yesus tidak memilih-milih, saya hanya akan mati untuk yang baik saja. Yang menyenangi saya saja, tidak. Bahkan di dalam Roma pasal 5, Tuhan berkata, Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih memberontak kepada dia. Dan dia mati untuk yang paling memberontak, paling jahat sekalipun. Ini adalah kasih yang luar biasa. Dan kasih inilah yang memotivasi Paulus. Karena ada kasih yang sebesar ini, maka saya harus bertindak. Itu adalah pengertian pertama dari kasih Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja pengertian dari kasih Kristus. Ada pengertian kedua dari kata kasih Kristus. Yaitu apa? Pengertian pertama adalah karena Kristus begitu mengasihi kita. Kasih Kristus. Nah, pengertian kedua adalah karena kita mengasihi Kristus. Jadi kata kasih Kristus bisa berarti Kristus yang mengasihi kita. Bisa juga kita yang mengasihi Kristus. Secara grammar dua-duanya bisa. Ya, para ahli grammar menyebut ini jadi genetif subjektif atau genetif objektif. Jadi apakah Kristus sebagai subjek yang mengasihi ataukah Kristus sebagai objek yang dikasihi? Dua-duanya bisa, saudara-saudara. Kalau kita bilang ada love of God, bisa berarti Allah yang mengasihi. Tapi kalau kita bilang love of money, bukan uang yang mengasihi, tapi uang yang dikasihi. Jadi kalau kita bilang the love of Christ, kasih Kristus, bisa dua-duanya. Bisa yang dimaksud adalah Kristus mengasihi kita, atau kita mengasihi Kristus. Dan keduanya ini bertalian. Kristus sudah begitu mengasihi kita. Tetapi, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang menerima kasihnya ini. Dia telah mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang mendapat manfaatnya. Dia mati untuk setiap kita di tempat ini. Dari yang paling kecil, yang masih belum mengerti apa-apa, sampai kepada yang paling sudah berumur. Dia sudah mati untuk setiap kita. Tapi apakah semua di tempat ini individu mendapat manfaat dari kematiannya? Belum tentu. Melainkan hanya yang mau menerima kasih itu. Mungkin ada yang di sini karena kebiasaan. Mungkin ada yang di sini karena Anda bagian dari karena kasih panti asuhannya. Tapi belum karena kasih dalam pengertian kasih Kristusnya. Jadi Anda ada di sini kenapa? Oh, saya ada di sini karena kasih. Karena kasih apa dulu maksudnya? Oh, karena saya ada di panti asuhan namanya karena kasih. Makanya saya ada di sini, dan panti asuhan karena kasih kebetulan ada di GBA Grafe. Dan setiap Rabu malam, papi dan mami suruh saya naik ke sini. Atau, apalagi penyebabnya Anda ada di sini? Kenapa? Saya diajak oleh orang tua saya diajak oleh teman saya. Atau kebetulan saya di GITS dan lain sebagainya. Tetapi apakah Anda ada di sini karena kasih? Karena kasih apa? Karena kasih Kristus.
Nomor satu, Anda sudah paham bahwa Kristus begitu mengasihi Anda, tapi tidak stop sampai di sana. Karena kasih itu harus diterima. Dan ketika Anda menerima kasih itu, maka yang kedua menjadi benar, yaitu Anda pun akan mengasihi Kristus. Jadi kalau Kristus mengasihi kamu, itu sudah pasti. Kristus mengasihi semua orang. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Tapi belum tentu Anda mengasihi Kristus. Hanya yang sudah menerima kasihnya itulah. Kasih yang dia tujukan untuk semua orang. Siapa yang sudah terima? Kalau Anda sudah menerimanya, barulah Anda bisa mengasihi dia. Makanya sangat penting sekali dua pengertian dari kasih Kristus ini. Satu, Kristus begitu mengasihi. Tetapi itu semua. Kristus mengasihi semua, dia mati untuk semua. Tetapi pertanyaannya adalah, di dalam semua itu, apakah Anda sudah menyadari ada nama saya di dalam? Dan apakah Anda mengaplikasikannya itu ke dalam diri Anda? Sehingga Anda berkata, ya, Kristus mati untuk semua orang. Tapi bagi saya pribadi, terutama untuk aku. Untuk aku, dia mati untuk aku. Saya tidak mau berkata lagi dia mati untuk semua orang. Itu kebenaran umum, tapi dia mati untuk saya. Untuk saya pribadi. Dan saya mau menjadikan itu milik saya pribadi. Dan dia mengasihi saya, sekarang saya mengasihi dia. Kita mengasihi Kristus adalah pertanda bahwa kita sudah menerima kasihnya. Oleh karena itu Paulus berkata, masih di 2 Korintus juga. Di 1 Korintus, pasal terakhir. Paulus bilang, barang siapa tidak mengasihi Kristus, terkutuklah dia. Anatema. Dan itu mengindikasikan bahwa orang yang tidak mengasihi Kristus adalah orang yang belum menerima kasih Kristus. Yang tidak diselamatkan. Coba kita lihat di sini, kembali ke dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 berbicara mengenai apa yang memotivasi Paulus, yaitu sebab kasih katanya, karena kasih. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, lalu apa perubahan yang terjadi karena kasih ini? Apa dampak dalam hidup Paulus dan mestinya dalam hidup kita juga karena kasih ini? Nah, kita akan lihat di 3 ayat selanjutnya. Tapi kita akan mulai dari ayat yang terakhir dulu, ayat 17. Perubahan yang pertama karena kasih, yang terjadi karena kasih adalah bahwa kasih Kristus mengubah sifat kita. Kasih Kristus mengubah sifat kita, nature kita. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat di sini. Terjadi suatu pekerjaan yang supranatural dari Tuhan, yang disebut sebagai kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Anda tidak bisa berkata, saya mau menjadi makhluk tertentu gitu. Nggak bisa. Ada orang kadang-kadang berimajinasi dia jadi binatang. Kalau sekedar imajinasi masih oke lah. Nah, saya waktu kecil juga kadang-kadang sama adik saya, kita ada permainan berkhayal namanya. Ya. Nah, dulu kami sering ngobrol-ngobrol. Kami dulu tinggal di gereja namanya GKJ. Sampai lumayan terkenal, jemaat sering bilang, kok sering lihat anak Pak Sento duduk di jendela berdua begitu. Ya. Di jendela waktu itu di GKJ ada jendela ya. Waktu itu saya masih umur SD begitu. Ya. Kami duduk di jendela berdua ngobrol apa, orang nggak tahu ngobrol apa. Sebenarnya kami sedang berkhayal waktu itu, jadi kami bikin cerita sendiri gitu, macam-macam. Kadang-kadang masuk dunia binatang. Kamu pilih jadi binatang apa? Saya pilih jadi binatang apa? Lalu kita bikin cerita nih. Ini segala macam banyak. Seru juga, sudah. Ya. Tapi saya sebagai game master biasanya waktu itu ya. Jadi saya yang tentukan. Nanti saya bikin kejadian-kejadian.
Wah, tiba-tiba datang ini. Nanti adik saya bilang, wah, saya begini, saya begini. Ya. Tapi kita tidak bisa memilih menjadi makhluk apa. Kita lahir itu kita tidak punya pilihan. Anda tidak bisa juga pilih lahir di keluarga mana. Kalau boleh pilih, semua orang mau pilih lahir di negara yang maju mungkin. Rumah tangga yang mungkin berkecukupan dan lain sebagainya. Tapi tidak. Ketika kita lahir, kita pasif. Nah demikian juga, kelahiran kembali bukan pekerjaan kita. Memang Tuhan menuntut respon. Barang siapa percaya akan kulahirkan kembali, Tuhan bilang. Tuhan yang melahirkan kembali. Proses ini adalah proses yang supranatural. Proses yang Tuhan bikin sehingga kita memiliki sifat yang baru. Kita menjadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru inilah yang memungkinkan kita untuk melakukan semua yang lain. Kekristenan selalu adalah agama yang internal, di mana perbuatan baik kita mengalir karena kita sudah diselamatkan. Nah ini perbedaan antara kekristenan dengan semua agama lain di dunia ini. Yaitu ada keterbalikan, di mana semua agama lain berkata, kamu harus melakukan ini dan ini dan ini dan ini, supaya kamu diterima oleh Tuhan, supaya kamu diselamatkan. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak. Kamu tidak akan mampu untuk mencapai standarnya Tuhan. Oleh karena itu, terimalah keselamatan dari Tuhan berdasarkan kasih karunia. Terimalah kasih-Nya, maka kamu akan dilahirbarukan. Dan karena kamu dilahirbarukan, maka kamu akan melakukan ini dan ini dan ini dan lebih hebat lagi. Karena kita sudah memiliki motivasi yang benar, karena kita sudah memiliki sifat yang baru, karena kita sudah dimampukan. Kalau Anda tidak diselamatkan, tidak lahir baru dulu, akan sangat sulit untuk menghilangkan rokok, sangat sulit menghilangkan alkohol, sangat sulit menghilangkan pornografi, sangat sulit menghilangkan kesombongan dan amarah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu dilahirbarukan, maka menjadi berbeda. Minimal satu aspek dalam hidupmu sudah berubah, yaitu roh kamu sudah berubah. Memang dagingnya masih sama, ya, dagingnya masih sama, tapi rohnya sudah berubah, sudah menjadi ciptaan baru. Sehingga pertarungannya bukan lagi rohnya jahat dan tubuhnya jahat, ya udah jahat semua, mana mungkin menang. Tetapi sekarang ada roh yang baru yang seharusnya memimpin daging yang masih lemah ini. Roh yang baru memimpin daging yang masih lemah. Kita diubah sifatnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ini adalah hal yang indah. Sudahkah kita diubah? Sudahkah Anda lahir baru? Sudahkah Anda menjadi ciptaan baru? Sekali lagi, ini hanya Tuhan yang bisa lakukan. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan Tuhan bilang, Yohanes 1:12, kepada semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Coba kita lihat lagi dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita lihat sekarang yang kedua, bagaimana kasih Kristus mengubah kita. Yang pertama adalah mengubah sifat kita tadi di ayat 17. Yang kedua, kita lihat yang ke-16, kasih Kristus mengubah penilaian kita. Kasih Kristus mengubah penilaian kita. Sebab kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Karena kita sudah punya sifat yang baru,
maka kita juga punya mata rohani yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus berkata, manusia rohani menilai segala sesuatu, dan dia sendiri tidak dinilai. Maksudnya orang tidak bisa menilai dia dengan benar, karena harus dinilai secara rohani. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, kita pasti memiliki kacamata tertentu bagaimana kita melihatnya. Ada pepatah, tanya ya. Kalau misalnya Anda adalah palu, katanya, maka setiap masalah terlihat seperti paku. Jadi maunya dipetok-petok begitu. Karena Anda palu. Kadang-kadang saya lucu juga, di antara dokter-dokter itu kadang-kadang ada sering perdebatan juga antar spesialis begitu. Dokter spesialis penyakit dalam, dia sering bilang, wah kalau dokter bedah itu sukanya apa-apa sedikit-sedikit bedah, katanya. Ya karena dia dokter bedah, gitu kan. Bedah. Jadi kalau kamu datang ke dokter bedah, misalnya ada apa gitu kan, nanti solusinya, oh ya kita operasi, gitu kan. Operasi. Sedangkan dokter bedah bilang, dokter penyakit dalam ini cuman teori doang, katanya. Itu cuma. Jadi kan ini semacam antar dokter kadang-kadang ada sedikit persaing atau rivalry begitu. Tapi apa benar? Ya bisa juga. Karena dia ilmunya membedah, jadi wah bagaimana ini dibedah? Dibedah semua. Bisa juga. Tapi kalau yang bertanggung jawab sih mestinya tidak seperti itu. Jadi kita pasti melihat segala sesuatu dengan kacamata kita. Kalau misalnya Anda jual mobil, ya mungkin Anda ketemu orang, Anda langsung nilai, bisa beli mobil nggak? Gitu kan? Oh nggak bisa, ya udah, gitu kan? Ini bisa, ini nggak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menilai segala sesuatu? Paulus bilang, kalau kami dulu pernah menilai Kristus dengan penilaian manusia, maka sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Karena Kristus menurut penilaian manusia, itu gagal. Dia mati. Dia disalib. Dan macam-macam lagi yang lain. Tapi sekarang kami menilainya secara rohani. Dan oleh karena itu kami pun menilai sesama manusia secara rohani. Saudara, menilai manusia secara rohani inilah, maka kita bisa melihat nilai pada diri setiap manusia. Karena kita sadar berdasarkan Alkitab bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang kekal. Dan oleh sebab itulah makanya itu salah satu alasan panti asuhan karena kasih didirikan. Karena kasih, sekali lagi. Karena kasih maka itu mengubah cara kita menilai. Karena Kristus saja mati untuk semua manusia, berarti Tuhan melihat ada nilai yang tak terhingga dalam satu jiwa. Sehingga Kristus mau mati untuk jiwa tersebut. Sehingga kita, apalagi sama manusia, kita harus melihat bahwa ada nilai yang tak terhingga. Ada nilai yang tak terhingga dalam jiwa manusia. Pada orang-orang sekeliling kita. Oleh karena itu, karena kasih didirikan. Karena kasih didirikan karena kita punya suatu misi dan visi. Bahwa setiap, apalagi anak. Ada anak-anak yang lahir atau ditinggalkan di dalam kondisi yang secara fisik tidak diuntungkan. Namun, mereka ini berharga. Mereka ini berharga. Karena setiap jiwa berharga. Karena Kristus mengasihi mereka. Dan mereka berharga bukan hanya di dunia ini. Mereka berharga sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, karena kasih ingin menolong bukan hanya di dunia ini saja. Kalau misalnya hanya sekedar memberi makan, memberikan tempat tinggal, itu banyak panti bisa, saudara contoh. Banyak panti bisa. Atau diadopsi oleh orang juga bisa. Tapi, karena kasih ini,
karena kasih Kristus, maka kita berkata, kita tidak puas untuk memberikan sesuatu yang fisik. Kita mau memberikan keselamatan. Kita mau memberikan kasih Kristus. Kita mau memberikan kekekalan. Saya sering berkata kepada anak-anak panti, apakah menurut Anda masuk ke panti asuhan ini suatu musibah? Ataukah Anda bisa melihat bahwa di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, Tuhan bekerja. Dan bahwa bukan suatu kebetulan Anda masuk ke dalam karena kasih. Kalau misalnya Anda bisa pilih, wah saya tidak masuk dalam karena kasih, tapi saya tidak pernah mengenal panti asuhan karena saya di keluarga yang kaya raya dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak pernah mengenal Injil. Anda tidak pernah mendapatkan berita tentang keselamatan. Yang mana yang Anda pilih? Memang kita tidak bisa memilih sebenarnya. Sebenarnya ya, tidak ada orang sengaja mau mencari kesusahan. Tetapi seperti Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kamu menjual aku, kalian mereka-rekakannya untuk kejahatan, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan kalau misalnya ada sesuatu terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup ini, ada musibah dan lain sebagainya, namun kalau kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang memimpin dan menuntun kita kepada keselamatan, maka kita bisa mengucap syukur akan hal itu. Coba kita masuk ke hal yang terakhir. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-15. Kasih Kristus mengubah sifat kita. Kasih Kristus mengubah penilaian kita. Dan yang terakhir, kasih Kristus mengubah tujuan kita. Ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ketika kita sudah menerima kasih Kristus itu dan menyadari betapa besar kasih Kristus akan kita, maka ini mengubah tujuan kita, mengubah tujuan kita. Tujuan hidup kita bukan lagi hal-hal lain, tapi tujuan hidup kita adalah demi Kristus. Karena Dialah yang pantas, Dialah yang berhak, Dialah yang segala-galanya. Dialah Tuhan, Dialah yang pemilik sorga. Dan kalau kita hidup untuk Dia, ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Karena kasih. Dan kita bertanya, sekarang apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Mungkin ada yang bilang tujuan hidup saya, saya mau cari uang lah. Orang paling saya mau cari uang. Atau saya mau berkeluarga. Saya mau punya anak. Saya mau punya pekerjaan yang baik. Oke, bagus. Itu semua lumayan bagus. Tapi kalau kita tanya lagi, untuk apa semua itu? Untuk apa semua itu? Dan kalau kita tidak bisa menjawab, dan kita tidak bisa menghubungkannya dengan Kristus, maka ujung-ujungnya semua akan sia-sia. Karena kita akan mati suatu hari, dan apa yang semua yang sudah kita lakukan itu akan hilang. Akan hilang. Saya sering berkata bahwa 100 tahun setelah seseorang mati, 100 tahun dari sekarang, kalau Tuhan Yesus belum datang, kalau belum Maranatha, 100 tahun dari sekarang, boleh dibilang hampir tidak akan ada orang yang kenal siapa namanya Stephen Liao. Tidak akan ada. Biasanya kebanyakan orang paling tahu nama kakeknya. Nama kakek buyutnya aja udah bingung-bingung. Saya sering harus tanya bapak saya, nama papanya Kungkung itu siapa namanya? Itu padahal kita keluarga masih sering ngumpul sudah.
Kakek saya masih tahu namanya, Leo Bunfa. Bapaknya Leo Bunfa lagi apa namanya ya? Saya juga bingung. Padahal belum 100 tahun berlalu. 100 tahun dari sekarang, tidak ada orang kenal siapa Stephen Leo. Jadi untuk apa semua ini? Kalau tidak bisa dihubungkan dengan Yesus Kristus. Bahwa saya hidup, saya melakukan semua yang saya lakukan karena Kristus, demi Kristus. Termasuk mendirikan panti asuhan karena kasih. Termasuk mendukung jemaat di tempat ini. Termasuk belajar di GITS, melayani Tuhan, atau mendukung semuanya. Mari kita lakukan karena kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk kasih Kristus yang begitu indah. Engkau yang kiranya pimpin, supaya kami mengasihi Engkau kembali. Dan kasih itu akan mengubah kami, menguasai kami, mengubah tujuan hidup kami, mengubah penilaian kami, mengubah sifat kami. Pimpin Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu atas baik panti asuhan karena kasih maupun jemaat Grafe tempat ini. Kau kiranya pimpin dan serta. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.